Saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer. Adapun isu yang pertama adalah mengenai stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas yang rendah. Adapun penyebab stunting, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Hal ini biasa terjadi pada wanita yang menikah pada usia dini. Yang kedua, kurangnya asupan gizi saat hamil hingga anak usia 2 tahun. Periode ini sering disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya akses ke pelayanan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kehamilan dan akses sanitasi yang tidak memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi stunting yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan ibu mengenai gizi ibu hamil. Tujuannya adalah sehingga ketika ibu hamil, ia boleh mengetahui gizi yang mana saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut, dan pola asuh anak yang baik sehingga anak dapat memperoleh gizi yang cukup. Yang kedua adalah rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui kunjungan setiap bulan ke posyandu untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang ketiga adalah menyediakan dan memastikan bahwa keluarga memiliki akses terhadap sanitasi. Isu yang kedua yang akan dibahas adalah masalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun penyebab korupsi yang pertama adalah faktor politik. Hal ini biasa terjadi ketika seorang memegang kekuasaan dan dia mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Hal ini terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan atau keinginan yang tidak sesuai dengan pemasukan yang diterima, sehingga melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah faktor organisasi. Ketika suatu organisasi lemah terhadap hukum, maka ada kemungkinan anggota organisasi akan melakukan korupsi. Strategi untuk menghadapi korupsi ada 3. Yang pertama adalah strategi represif. Strategi represif yang dimaksud adalah penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang yang melakukan korupsi diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Strategi yang kedua yaitu perbaikan sistem. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta transparansi penyelenggara negara. Yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan, sehingga melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi yang dapat dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Isu yang ketiga adalah mengenai terorisme. Terorisme akhir-akhir ini sering sekali menjadi masalah dan pembicaraan di publik. Terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Isu yang selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan
untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Adapun penyebab radikalisme yang pertama adalah faktor pemikiran. Faktor pemikiran ini dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Radikalisme dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Faktor yang ketiga adalah faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara kurang adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir orang saja. Hal ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan radikalisme. Lalu strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi radikalisme adalah yang pertama, menanamkan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian, sehingga seseorang dapat menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah waspada terhadap provokasi dan hasutan, baik dari pihak manapun yang mengarah kepada tindakan radikalisme. Yang ketiga adalah berpikiran terbuka dan toleransi. Salah satu penyebab munculnya radikalisme itu adalah tidak toleransi kepada orang lain, sehingga menimbulkan kebencian dan muncullah tindak radikalisme. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.